Dalam sepekan terakhir, 2 bencana longsor melanda wilayah Jawa Tengah bagian selatan. Sabtu 15 November lalu, longsor terjadi di Desa Pandanarum, Banjarnegara. 2 orang tewas sementara 26 lainnya masih dinyatakan hilang. 2 hari sebelumnya, Kamis 13 November, longsor menerjang Cilacap, Jawa Tengah. 18 orang meninggal dan 5 lainnya masih dalam pencarian. Kami kutip dari harian Kompas, BNPB mencatat sejumlah titik bencana yang terjadi di Pulau Jawa. 2 November terjadi angin puting beliung di Malang, Jawa Timur. 5 hingga 7 November terjadi banjir lahar dingin di Lumajang. 6 November terjadi longsor di Blitar, Jawa Timur. 8 November banjir bandang di Brebes, Jawa Tengah. 12 November banjir di Banyumas, Jawa Tengah. 13 November longsor di Cilacap, Jawa Tengah, dan 15 November longsor di Banjarnegara. BNPB juga mencatat, Banjarnegara dan Cilacap merupakan daerah dengan jumlah korban menderita dan mengungsi akibat tanah longsor terbanyak di Jawa Tengah periode 2015-2024, yakni sebanyak 13.351 jiwa dan 9.641 jiwa. Guru Besar Teknik Geologi dan Lingkungan UGM Dwi Korita Karnawati bilang ada kesamaan pola antara lokasi dan kondisi tanah di Banjarnegara dan Cilacap. Sehingga peristiwa longsor terjadi dalam waktu berdekatan. Yang menentukan adalah curah hujan yang tinggi. Ada kesamaan pola, yaitu pertama, sama-sama berada pada kondisi lereng yang rentan. Kemudian yang kedua, kondisi tanahnya. Tanahnya memang berbakat atau rentan untuk longsor, polanya sama. Namun, kapan akan longsor? Ini yang menjadi agak berbeda. Menunggu curah hujan yang cukup tinggi untuk menggelincirkan atau untuk meresap masuk ke dalam tanah dan mendorong butir-butir tanah. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari bilang, daerah yang pernah terjadi bencana longsor berpotensi berulang jika tidak ada perbaikan signifikan. Data kita dalam 20 tahun terakhir, itu untuk Jawa Tengah, Cilacap dan Banjarnegara, itu peringkat 1, peringkat 2 kejadian longsor yang memakan korban jiwa paling banyak di Jawa Tengah. Itu tadi yang kemudian saya sampaikan, kalau historis kabupaten wilayahnya udah seperti itu, maka kalau misalkan kita tidak benar-benar melakukan restorasi lingkungan di bagian atas, penanaman pohon keras yang bisa mengikat air dan mengikat tanah dan seterusnya, pasti ini akan terus berulang. Abdul Muhari juga menyebut pihaknya juga tengah mematangkan sistem peringatan dini bencana yang terjadi akibat cuaca ekstrim, sehingga mampu mengantisipasi jatuh korban lebih besar. Tim Liputan Kompas TV.